Pasti lu udah nggak asing lagi dengan kata Rolex. Sekali denger udah bikin kita bayangin sebuah jam yang ngeberi kesan mahal. Rolex adalah salah satu brand luxury di dunia. Sekarang dia punya valuasi perusahaan di angka 8 miliar dolar. Rolex sendiri dibangun dari awal oleh seorang anak yatim piatu pada tahun 1900-an. Dari anak remaja miskin sampai sekarang sudah dianggap menjadi sebuah self-reward tertinggi oleh para pengusaha. Lalu gimana ceritanya brand Rolex dibentuk sampai jadi seperti sekarang? Di video kali ini kita akan membedah dan cari tahu gimana sejarah brand Rolex dibentuk. Dari awal masa ke inovasi sampai di zaman sekarang. Sebelum itu buat lo yang belum subscribe, bisa dipencet dulu tombol subsnya agar tidak ketinggalan dapat video sejarah brand-brand besar lainnya. Let's go! Hans Wilsdorf adalah seorang tokoh penting dalam sejarah industri jam tangan mewah dengan pendirian merek ikonik Rolex. Meskipun dimulai dari latar belakang yang sederhana dan hidup dalam kemiskinan, Hans Wilsdorf berhasil mengubah perjalanan hidupnya menjadi seorang pengusaha sukses dan membawa merek Rolex menjadi salah satu merek jam tangan terkemuka di dunia. Mari kita telusuri sejarah hidup dan perjuangan Hans Wilsdorf dalam mencapai kesuksesan yang luar biasa. Hans Wilsdorf lahir pada tanggal 22 Maret 1881 di kota Kulmbach, Bavaria, Jerman. Ia adalah anak kedua dari pasangan Anna dan Ferdinand Wilsdorf. Ayahnya bekerja sebagai seorang petani, dan Hans tumbuh dalam lingkungan yang sederhana. Meskipun keluarganya hidup dalam kondisi yang sulit secara ekonomi, Hans Wilsdorf tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan memiliki semangat petualangan yang besar. Sejak usia muda, Hans Wilsdorf telah menemukan minatnya yang sangat kuat dalam dunia jam tangan. Dia sering menghabiskan waktunya di toko jam di kota tempat tinggalnya, memperhatikan dengan seksama kerja internal jam dan mekanisme yang kompleks. Ketertarikannya terhadap dunia jam tangan semakin bertumbuh seiring berjalannya waktu, dan ia mulai bermimpi untuk memiliki peran dalam industri ini. Pada usia 19 tahun, Hans Wilsdorf pindah ke Jenewa, Swiss, yang merupakan pusat industri jam tangan pada masa itu. Pindah ke Jenewa adalah keputusan penting dalam hidupnya, yang membukakan jalan bagi kesuksesannya di masa depan. Namun awalnya, hidupnya di Jenewa tidaklah mudah. Ia hidup dalam kemiskinan dan harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Hans Wilsdorf mulai bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan jam tangan kecil di Jenewa. Meskipun pekerjaannya hanya sebagai penulis surat dan pegawai penerimaan, Hans Wilsdorf tidak pernah kehilangan semangat dan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang industri jam tangan. Dia memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk memperluas pengetahuannya tentang desain, perakitan, dan mekanisme jam. Selama bekerja di perusahaan tersebut, Hans Wilsdorf juga mengembangkan minat yang kuat dalam jam tangan yang tahan air. Pada saat itu, jam tangan tahan air bukanlah hal yang lazim, dan Wilsdorf melihat potensi besar dalam menciptakan jam tangan yang bisa bertahan dalam segala kondisi cuaca. Keyakinannya yang kuat dan potensi ini mendorongnya untuk memulai perjalanan menciptakan jam tangan yang revolusioner. Pada tahun 1905, setelah Hans Wilsdorf pindah ke London, dia bertemu dengan Alfred Davis melalui seorang teman yang bekerja di industri jam tangan. Keduanya segera menyadari bahwa mereka memiliki minat dan ambisi yang sama dalam mengubah industri jam tangan. Wilsdorf dan Davis kemudian memutuskan untuk membentuk perusahaan bersama. Wilsdorf bertanggung jawab atas pemasaran, dan Davis bertanggung jawab atas teknik dan produksi. Pada tanggal 15 November 1905, perusahaan pertama mereka didaftarkan di London dengan nama Wilsdorf dan Davis. Mereka memulai perjalanan mereka untuk menciptakan jam tangan yang unggul dalam hal akurasi, daya tahan, dan keindahan desain. Tantangan besar yang dihadapi oleh Wilsdorf dan Davis adalah menciptakan jam tangan yang akurat dan tahan air. Pada saat itu, jam tangan mekanis rentan terhadap goncangan, debu, dan air. Wilsdorf dan Davis yakin bahwa jam tangan harus menjadi aksesori yang andal dan bisa digunakan dalam berbagai situasi, termasuk olahraga dan petualangan di lingkungan yang keras. Pada awalnya, perusahaan Wilsdorf dan Davis tidak memproduksi jam tangan dengan merek Rolex. Sebaliknya, mereka memproduksi jam tangan dengan merek-merek lain, termasuk Eigler yang merupakan produsen komponen jam tangan yang terkenal. Wilsdorf menyadari bahwa komponen-komponen berkualitas tinggi yang diproduksi oleh Eigler dapat digunakan untuk mencapai tujuan kualitas yang ia harapkan.
Namun, Wilsdorf memiliki ambisi yang lebih besar. Dia ingin menciptakan merek jam tangan yang memiliki identitas kuat dan merepresentasikan kualitas unggul. Pada tahun 1909, Hans Wilsdorf mendapatkan pemikiran yang brilian. Dia ingin merek jam tangan yang pendek, mudah diucapkan dalam berbagai bahasa, dan mudah diingat. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengubah nama perusahaan menjadi Rolex. Pada tanggal 2 Juli 1908, merek Rolex secara resmi didaftarkan di Swiss oleh Wilsdorf. Pindahnya perusahaan ke Jenewa, Swiss pada tahun 1914 menjadi tonggak penting dalam sejarah Rolex. Swiss pada saat itu adalah pusat industri jam tangan yang terkenal dengan kualitas dan keahlian yang tinggi. Pindah ke Swiss memungkinkan Rolex untuk memanfaatkan kualitas dan reputasi Swiss dalam pembuatan jam tangan. Pada awalnya, Rolex menghadapi persaingan sengit dengan merek jam tangan Swiss lainnya. Namun, Hans Wilsdorf tidak pernah berhenti berinovasi. Dia berkomitmen untuk menciptakan jam tangan yang unggul dalam hal akurasi, ketahanan, dan gaya. Pada tahun 1910, Rolex mencapai pencapaian yang luar biasa dengan menciptakan jam tangan yang memperoleh sertifikat Swiss Precision dari Kew Observatorium di Inggris. Rolex menjadi produsen jam tangan pertama yang menerima sertifikat ini, mengukuhkan reputasi mereka sebagai pembuat jam tangan yang andal dan akurat. Selama Perang Dunia I, Rolex terus memperoleh kepercayaan dan pengakuan. Mereka menyediakan jam tangan kepada pilot dan awak pesawat tempur Inggris yang bertugas di Royal Flying Corps, yang kemudian menjadi Royal Air Force. Rolex terbukti menjadi jam tangan yang tahan lama, akurat, dan andal, bahkan dalam kondisi yang keras dan ekstrim. Pada tahun 1926, Rolex mencapai terobosan yang revolusioner dengan memperkenalkan jam tangan pertama yang sepenuhnya tahan air, yang diberi nama Oyster. Desain Oyster yang inovatif menggunakan sistem khusus yang memungkinkan casing jam tangan tertutup rapat dan tahan air. Prestasi ini mengubah industri jam tangan dan Oyster menjadi salah satu inovasi paling penting dalam sejarah Rolex. Untuk membuktikan ketahanan Oyster, Hans Wilsdorf memutuskan untuk menguji jam tangan ini dengan cara yang unik. Pada tahun 1927, dia memberikan jam tangan Oyster kepada seorang perenang jarak jauh Inggris bernama Mercedes Gleitze untuk mengenakan jam tangan tersebut saat mencoba menyeberangi Selat Inggris. Meskipun Mercedes Gleitze tidak berhasil menyelesaikan perjalanan tersebut, jam tangan Oyster tetap berfungsi dengan baik setelah berjam-jam terkena air asin dan tekanan. Keberhasilan ini ditandai dengan kampanye iklan yang efektif dan memberikan exposure yang luas bagi Rolex. Tahun-tahun berikutnya, Rolex terus mengembangkan fitur dan teknologi baru. Pada tahun 1931, mereka memperkenalkan mekanisme perpetual yang revolusioner. Mekanisme ini menggunakan rotor otomatis yang mengubah gerakan tangan pengguna menjadi energi untuk mengisi pegas jam tangan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk menggulir jam tangan secara manual atau menggunakan kunci penggulung. Selain inovasi teknis, Rolex juga berfokus pada desain yang elegan dan keindahan estetika. Mereka menggabungkan material berkualitas tinggi dengan desain yang indah, menjadikan jam tangan Rolex tidak hanya sebagai alat presisi, tetapi juga sebagai perhiasan yang menarik. Pada periode 1905 hingga 1930, Hans Wilsdorf dan Alfred Davis berhasil menciptakan merek jam tangan yang mengubah paradigma industri. Rolex menjadi sinonim dengan keakuratan, keandalan, ketahanan, dan kemewahan. Prestasi mereka dalam inovasi teknologi seperti jam tangan tahan air Oyster dan mekanisme perpetual mengokohkan posisi Rolex sebagai salah satu merek jam tangan terkemuka di dunia. Ini Rolex juga memperluas jangkauan pasar internasionalnya. Merek ini menghadirkan jam tangan mereka ke Amerika Serikat pada tahun 1910 dan kemudian ke pasar-pasar Eropa dan dunia lainnya. Pada tahun 1930, setelah bertahun-tahun berjuang dan mencapai keberhasilan yang signifikan, Alfred Davis memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. Hal ini memungkinkan Hans Wilsdorf untuk mengambil kendali penuh atas Rolex. Wilsdorf menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam perusahaan dan terus memimpin dengan visi dan dedikasi. Sejak itu, Rolex terus berkembang menjadi merek jam tangan yang ikonik dan dihormati. Inovasi teknologi, presisi tinggi, ketahanan, dan desain yang indah tetap menjadi ciri khas Rolex hingga hari ini. Hans Wilsdorf dan Alfred Davis telah menciptakan warisan yang luar biasa, dan Rolex terus menjadi merek jam tangan yang sangat diinginkan di seluruh dunia. Perjalanan Rolex dalam membangun citra merek mewah yang terkenal dan dihormati tidak terlepas dari strategi pemasaran yang efektif. Merek ini telah menggunakan berbagai pendekatan untuk memperkuat posisinya di pasar jam tangan mewah. Berikut adalah cerita tentang strategi pemasaran Rolex yang telah berkontribusi dalam membentuk citra mereka yang dikenal seperti sekarang.
Yang pertama, fokus pada kualitas dan keakuratan tinggi. Sejak awal, Rolex telah menjadikan kualitas dan keakuratan tinggi sebagai salah satu nilai inti merek mereka. Merek ini telah membangun reputasi sebagai pembuat jam tangan yang handal, presisi, dan tahan lama. Rolex menggunakan sertifikasi dan penghargaan penting, seperti sertifikat Swiss Precision dan Q Observatorium Chronometer, untuk memberikan bukti konkret tentang keunggulan teknis jam tangan mereka. Yang kedua, sponsorship acara olahraga dan eksplorasi. Rolex telah lama terlibat dalam sponsorship acara olahraga dan eksplorasi yang menarik perhatian global. Merek ini terlibat dalam sponsorisasi turnamen golf bergengsi seperti The Masters dan The Open Championship. Selain itu, Rolex juga telah terlibat dalam mendukung upaya eksplorasi manusia. Merek ini telah mensponsori ekspedisi legendaris seperti pelayanan solo Sir Francis Chichester mengelilingi dunia dan ekspedisi perjalanan laut Deep Sea Challenge oleh James Cameron ke dasar laut Mariana Trench. Melalui keterlibatan dalam acara-acara olahraga dan eksplorasi, Rolex berhasil memperkuat citra mereka sebagai merek yang berhubungan dengan prestasi, ketahanan, dan kemewahan. Yang ketiga, keterlibatan dengan selebriti dan duta merek. Rolex telah menjalin kemitraan dengan sejumlah selebriti, atlet, dan tokoh terkenal untuk menjadi duta merek mereka. Merek ini bekerja sama dengan para selebriti yang dianggap ikon dalam industri mereka, seperti aktor Daniel Craig, penyanyi Jennifer Lopez, dan atlet tenis Roger Federer. Yang keempat, strategi pemasaran visual yang kuat. Rolex telah menggunakan strategi pemasaran visual yang kuat untuk menciptakan citra merek mereka. Merek ini terkenal dengan kampanye iklan yang elegan dan indah, menggambarkan jam tangan Rolex dengan latar belakang yang menarik, seperti lingkungan alam yang indah, kehidupan kota yang glamor, atau acara olahraga yang ikonik. Melalui kombinasi strategi pemasaran ini, Rolex telah berhasil membangun dan mempertahankan citra mereka sebagai merek jam tangan mewah yang terkenal di seluruh dunia. Selama perjalanannya yang panjang dan bergengsi, Rolex telah berhasil mempertahankan citra merek yang prestisius. Meskipun demikian, seperti merek-merek lainnya, Rolex juga tidak luput dari beberapa kontroversi dan skandal yang muncul dari waktu ke waktu. Berikut adalah beberapa contoh kontroversi dan skandal yang melibatkan Rolex. Yang pertama, kasus pemalsuan. Rolex sebagai merek yang sangat dihormati dan populer telah menjadi sasaran para pemalsu. Produk Rolex yang ilegal dengan merek dan desain tiruan telah menjadi masalah yang serius bagi merek ini. Rolex telah secara aktif berusaha untuk melawan pemalsuan ini dengan bekerjasama dengan otoritas penegak hukum dan mengambil tindakan hukum terhadap pembuat dan penjualan produk palsu. Yang kedua, kontroversi terkait penggunaan bahan dan sumber daya. Sebagai merek jam tangan mewah, Rolex menggunakan berbagai material berharga seperti emas dan berlian. Penggunaan bahan-bahan ini terkadang melibatkan pertanyaan etis dan lingkungan. Ada perdebatan tentang sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan material berharga ini, termasuk masalah pertambangan berlian yang konflik dan dampak lingkungan pertambangan emas. Rolex telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan mengembangkan kebijakan dan praktik yang bertanggung jawab dalam rantai pasokan mereka, seperti memperoleh bahan dari pemasok yang mematuhi standar etis dan lingkungan. Yang ketiga adalah skandal pajak dan keuangan. Seperti merek-merek besar lainnya, Rolex juga terlibat dalam beberapa kasus skandal pajak dan keuangan. Pada tahun 2017, sebuah laporan wartawan mengungkapkan bahwa Rolex terlibat dalam skema penghindaran pajak yang melibatkan perpindahan kekayaan ke rekening bank rahasia di Swiss. Skandal semacam ini mengundang kritik dan merusak citra merek Rolex. Namun, perusahaan ini telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah ini dengan berkomitmen untuk menaati aturan. Terlepas dari skandal dan permasalahan yang ada, Rolex tetaplah Rolex yang kita kenal. Dia bisa menjadi sekarang karena ada kerja keras juga yang dibangun selama 1 abad. Yang kita perlu camkan dari kisah Rolex ini adalah bagaimana kita berjuang melawan nasib yang menimpa kita. Apalagi buat lo yang termasuk di kalangan orang yang kurang beruntung. Semangat dan jadikan kisah ini sebagai pemecut buat lo agar terus berjuang. Setiap keluarga pasti ada aja yang akan memutus rantai kemiskinan. Dan semoga orang itu adalah lo. Yuk, mulai belajar dari sekarang. Belajar skill yang emang lagi dibutuhin dan coba usaha apapun yang bisa lo kerjain. Jangan males. Karena kalau lo males, bukan lo doang yang nantinya akan menderita. Keluarga lo juga akan ngerasain. Jangan patah semangat, dan yang penting lo harus subscribe dulu nih. Biar kita sama-sama sukses dan terus termotivasi dengan cerita anak miskin yang bisa jadi kaya raya karena usahanya.